Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih membahas hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada pagi ini kita akan membahas hadis yang ke-90. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uktubu li man talaffadha bil islam minan nas fakatabna lahu 1500 rajulin فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan begini: uktubuli, tuliskan untukku, man talaffadha bil islami minan nas, siapa orang yang melafalkan Islam di antara orang-orang. Maksudnya adalah melafalkan Islam adalah menyatakan menerima Islam atau bersyahadat masuk Islam. Fakatabna lahu 1500 rajulin, maka kami kemudian melaksanakan perintah itu dan kami menuliskan 1500 orang. Kami menuliskan 1500 laki-laki. Faqulna nakhaf wa nahnu 1500. Apakah kita masih takut ketika jumlah kita 1500 orang? Falaqad ra'aituna ubtulina hatta inna ar-rajula la yusalli wahdahu. Sungguh aku pernah melihat bahwa kita pernah mengalami sebuah ujian, di mana ujian itu membuat satu orang harus sholat sendirian dalam keadaan takut. Kemudian dalam versi Imam Bukhari disebutkan, haddatsana Abdan an Abi Hamzah an Al-A'mash fawajadnahum 500
Dari Al-A'mash, beliau bercerita bahwasanya kami mendapati jumlah kami adalah 500 orang. Qala Abu Muawiyah ma baina 600 ila 700. Abu Muawiyah menambahkan jumlahnya adalah antara 600 sampai dengan 700 orang. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Hadis ini adalah menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan sensus tentang jumlah umat Islam dalam salah satu momen. Ada yang menyebut bahwa yang dimaksud perintah ini adalah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Apa maksud dari sensus ini? Maksud dari sensus ini adalah Nabi SAW ingin mendapatkan data tentang umat Islam, berapa jumlahnya, dan terutama yang dimaksud adalah data jumlah orang yang punya kesiapan untuk membela Islam. Pada saat itu berarti orang yang mampu untuk dilibatkan dalam peperangan. Apa gunanya ini? Gunanya adalah bagi seorang pemimpin dengan memiliki data yang lebih akurat. Berapa orang yang bisa dimobilisasi untuk perang? Siapa yang harus ditinggalkan karena mungkin sakit atau karena faktor-faktor lain? Maka seorang pemimpin atau komandan punya data yang lebih akurat dan bisa mengatur taktik dan strategi dalam peperangan. Maka kemudian para sahabat melaksanakan perintah Nabi itu. Maka mereka menghitung satu persatu siapa orang-orang yang layak untuk dihitung. Maka ketemulah angka sekitar 1.500 orang. Lalu kenapa ada tadi riwayat yang mengatakan 500 orang? Ya berarti dalam versi yang lain disebutkan ketika ditulis itu ketemunya 500 orang. Ada versi yang ketiga yang mengatakan bahwa setelah para sahabat menuliskan, ketemunya angka adalah 600 sampai dengan 700 orang. Maka di antara sahabat ada yang mengatakan begini, nakhafu wa nahnu 1500. Apakah kita masih perlu takut ketika jumlah kita sudah 1.500 orang? Kenapa kalimat ini muncul? Karena mereka pernah mengalami jumlah yang jauh lebih sedikit. Kapan itu? Misalnya ketika masih di Mekah. Ketika masih di Mekah jumlah mereka sangat sedikit, bahkan sekitar 30 atau 40 orang. Ketika Hamzah membawa rombongan bersama orang-orang yang sudah masuk Islam di Mekah, itulah yang kemudian menjadi semacam menjadi show of force, pamer kekuatan isinya 40 orang. Di depan ada Hamzah, di belakang ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, atau saya lupa di depan apakah Umar, yang belakang Hamzah. Jadi depan belakang ini diisi para jawara. Sehingga saat itu Mekah sudah mulai makin memperhitungkan kekuatan Rasulullah, karena pengikutnya sudah jumlahnya sampai 40 orang, dan di antara 40 orang itu sudah ada tokoh-tokoh besar, ada Hamzah dan Umar bin Khattab. Tapi sebelum itu, ketika jumlah umat Islam masih 10, 20, itu memang sangat sulit keadaannya. Maka Rasulullah SAW meminta data akurat umat Islam, siapa-siapa yang siap untuk berperang dan siapa-siapa yang mungkin disisihkan
karena berbagai faktor. Maka ketemulah angka 1500, dan angka itu membuat mereka lebih percaya diri. Jemaah sekalian, dalam versi riwayat Imam Muslim, ini kan versi Imam Bukhari ya. Dalam versi riwayat Imam Muslim, faqulna ya Rasulullah atakhafu alaina wa nahnu ma baina 600 ila 700. Kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami sedangkan kami jumlahnya adalah antara 600 sampai dengan 700? Lalu apa jawaban Rasulullah dalam versi riwayat Imam Muslim? Qala innakum la tadruna la'allakum an tubtalu. Sesungguhnya kalian tidak tahu, bisa jadi kalian akan mendapatkan ujian yang sulit. Artinya apa? Meskipun jumlah kamu segitu, bisa jadi kamu tetap akan memiliki rasa takut. Qala fabtulina hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran. Maka kemudian benar, kita mendapatkan sebuah ujian di mana salah seorang di antara kita salatnya harus dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW ingin menghilangkan sifat ujub atau rasa ujub. Apa itu ujub? Yaitu rasa bangga diri. Bangga karena jumlahnya sudah besar. Maka meskipun jumlahnya besar, bisa jadi orang atau umat Islam akan tetap mendapat ujian, di mana tingkat ujiannya itu sampai pada seseorang sholatnya harus sembunyi-sembunyi atau sendirian. Dia dalam keadaan takut meskipun jumlah umat Islam banyak. Jamaah sekalian, hadis ini terasa sangat relevan untuk zaman kita sekarang. Apa relevansi hadis ini dengan keadaan kita sekarang? Kalau seandainya kita atau katakanlah pemimpin umat Islam meminta umat Islam melakukan sensus, siapakah di antara mereka yang akan siap berperang? Kira-kira jumlahnya ketemu berapa angkanya, Pak? Kalau di Gaza banyak, tapi kalau di sini yang jadi persoalan adalah ada Muslim, dia punya keterampilan memainkan senjata, tetapi kesetiaannya bukan untuk Islam, bisa jadi. Nah, apakah itu akan dimasukkan dalam hitungan? Ya, kalau dimasukkan dalam hitungan berarti ini justru akan membohongi diri sendiri. Maksudnya apa? Menuliskan angka yang sangat besar, tetapi sesungguhnya mereka kesetiaannya bukan untuk Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Contoh misalnya, umat Islam di Mesir yang punya kemampuan memainkan senjata dan di tangannya megang senjata, itu ada berapa? Saya nggak tahu data tentara Mesir ya, tapi kira-kira misalnya kita anggaplah 100.000 orang. Anggaplah yang Muslim adalah 80.000 orang, misalnya 80.000 orang di Mesir Muslim bisa memegang senjata. Pertanyaannya adalah, ketika Gaza diobrak-abrik sedemikian rupa, mereka ngapain? Kayak gitu. Berarti apa? Berarti problemnya adalah bukan semata orang yang telah berislam lalu kemudian memiliki keterampilan memainkan senjata. Ternyata problem kita bukan sekedar itu. Berarti problem kita sekarang, jamaah sekalian, itu adalah problem mau dan bersedia atau punya kesempatan enggak untuk membela Islam. Dan yang sekarang terjadi, jamaah sekalian, selama perang Gaza 1 tahun, pernah enggak dengar berita di Mesir itu ada demo mendukung Gaza? Enggak pernah kita dengar beritanya. Kenapa bisa begitu?
karena Mesir dikuasai oleh militer. Jenderal As-Sisi. Jenderal As-Sisi itu luar biasa represif. Pokoknya ngancam siapapun yang berani demo bisa ditembak di tempat. Karena itu di Mesir kita tidak pernah mendengar ada demo-demo mendukung Gaza. Padahal Mesir itu adalah wilayah yang bersebelahan. Gaza itu punya perbatasan yang bisa dilalui tinggal sama Mesir. Karena Gaza gak punya perbatasan dengan negara lain selain Israel maksudnya. Dia cuma berbatasan dengan Mesir. Tetapi lihatlah, sekedar untuk turun demo itu orang Mesir gak ada yang berani. Karena luar biasa represifnya penguasa Mesir namanya As-Sisi. Masih mending Yordania, benar gak? Yordania beberapa saat yang lalu kita dengarkan demo besar di kota Amman, Yordania, yaitu demo di depan kedutaan Israel di Yordania, meminta kepada raja supaya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu masih mending. Yordania masih ada apa? Masih ada toleransinya sedikit kepada pembelaan terhadap Gaza. Tetapi Mesir itu Masya Allah ya. Kita nggak tahu adab apa yang Allah akan berikan pada rezimnya ya. Ketika di depan matanya umat Islam dibantai, bahkan mengizinkan umat Islam itu demo saja nggak ngasih. Makanya analis mengatakan begini, sebetulnya penaklukan Baitul Maqdis ya, kan kita punya cita-cita itu kan, menaklukkan Baitul Maqdis, merebutnya dari Israel. Ada analis yang mengatakan begini, sebetulnya penaklukan Baitul Maqdis itu lebih dominan disebabkan Kaironya atau Jenderal As-Sisinya tumbang dibanding Netanyahu-nya yang tumbang. Menarik ya analisanya. Terbebasnya Baitul Maqdis itu lebih disebabkan rezim Mesirnya yang tumbang dibanding rezim Israelnya yang tumbang, Netanyahu. Karena memang kalau kita mengacu kepada sejarah masa lalu, penaklukan Palestina atau merebut Palestina dari tangan pasukan salib saat itu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari arah mana? Dari arah Mesir. Saat itu yang pertama-tama dibereskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah memastikan Mesir tidak dikuasai oleh rezim Syiah. Di zaman itu Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti dengan aliran Syiah. Itulah makanya kenapa kampusnya dinamakan Al-Azhar. Kenapa? Karena itu mengambil nama dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu versi mudzakarnya adalah Al-Azhar. Nah, ini ada kaitan ke situ. Nah, jemaah sekalian, setelah rezim Mesir berhasil dikendalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, barulah kemudian umat Islam bisa menaklukkan Palestina, mengambil dari tangan orang-orang Nasrani. Kairo ini kunci. Kalau Kairo masih seperti sekarang, diam seribu bahasa, menutup mata dari semua kejadian yang ada di Gaza, kita kasihan dengan para pejuang Gaza. Mereka berjuang sendirian tanpa didukung oleh kekuatan di belakang mereka bernama Mesir. Juga ada kita lihat sekarang kekuatan bernama Arab Saudi, kekuatan bernama Yordania, kekuatan bernama Lebanon. Itu semuanya masih diam. Itulah makanya kita terlalu berlebihan kalau kita menunggu keajaiban. Karena dikhawatirkan keajaiban itu kalau Allah turunkan,
bisa jadi akan menjadi stempel pembenar bagi rezim Mesir dan rezim-rezim sekitarnya. Misalnya apa? Oh, ternyata Israel bisa dikalahkan oleh Hamas, oleh Gaza yang begitu kecil. Maka apa yang terjadi kemudian dengan rezim-rezim sekelilingnya? Mereka justru akan mengatakan, ini adalah karena kami menutup perbatasan Gaza dengan Mesir. Kami tidak mengizinkan satu orang pun dari Gaza untuk mengungsi ke Mesir. Gara-gara itu mereka perjuangannya menjadi all-out militan. Makanya mereka bisa menang. Artinya apa? Keajaiban kemenangan itu malah jadi stempel kebusukan. Makanya kita lihat jamaah sekalian, dikonfirmasi oleh Hamas bahwa tokoh mereka, pemimpin mereka namanya Yahya Sinwar, itu telah mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa mati syahid. Beliau ada kontak senjata dengan tentara Israel, kemudian tertembak dan wafat. Jasadnya kemudian dibawa ke Israel, diotopsi, dan menurut versi Israel, rangkaian giginya, susunan giginya itu identik dengan giginya Yahya Sinwar. Karena memang Sinwar ini pernah 20 tahun di penjara di Israel sebelumnya. Pasti mereka punya data akurat bagaimana struktur giginya, bagaimana DNA-nya, segala macam itu mereka masih simpan. Dan ketika mereka cocokkan, ternyata cocok. Dan Hamas sendiri mengkonfirmasi bahwa Yahya Sinwar telah wafat. Jemaah sekalian, ini menjadi satu satu kesedihan. Jelas kita nggak mungkin dengan wafatnya saudara kita, para pejuang, itu kemudian kita bergembira, nggak mungkin. Pasti kita sedih. Tetapi yang menarik adalah umat Islam di Gaza, mereka merespon dengan kalimat begini, perang tidak akan mengendur dengan kematian Yahya Sinwar. Ini luar biasa. Mereka benar-benar sudah cinta mati dan di jalan Allah, sudah nggak punya rasa takut, dan mereka menginginkan mendapatkan kemuliaan ini. Baik jemaah sekalian, jadi hadis ini punya relevansi dengan keadaan kita sekarang, di mana keadaan kita sekarang itu kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu secara sejarah, ini adalah masa yang paling sulit. Kenapa menjadi masa yang paling sulit? Bukankah dulu umat Islam juga pernah ditaklukkan oleh Mongol, Genghis Khan? Umat Islam pernah kalah dalam perang salib. Umat Islam pernah ditaklukkan di Spanyol. Bukankah kisah-kisah kekalahan umat Islam itu banyak? Maka kalau kita bandingkan kekalahan-kekalahan umat Islam di masa lalu, seperti misalnya dengan Mongol. Mongol memang bisa mengobrak-abrik pusat kekhilafahan, yaitu di Baghdad saat itu ya. Hampir seluruh wilayah umat Islam di Timur Tengah itu berhasil ditaklukkan. Tetapi ternyata saat itu masih ada Mesir, di mana Mesir kemudian terlibat perang dahsyat dengan Mongol, disebut dengan perang Ain Jalut. Disitulah pasukan Mongol berhasil dikalahkan. Lalu kemudian kepemimpinan umat Islam bisa ditegakkan kembali. Maksudnya begini, kepemimpinan umat Islam itu tetap ada meskipun di beberapa titik mengalami kekalahan, sehingga recovery-nya itu masih mudah. Recovery-nya itu masih mudah karena ada yang ada yang mimpin. Tapi coba bandingkan dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang adalah problem terbesarnya adalah umat Islam tidak punya kepemimpinan
tunggal. Sehingga tidak ada yang mengorkestrasi, mengatur supaya perlawanan ini berlangsung secara saling tolong-menolong, bersinergi dan seterusnya. Karena nggak ada satu kepala yang mengatur ini semua. Ini yang membuat sulit. Apalagi ditambah dengan umat Islam di setiap negara itu dikuasai oleh rezim, di mana rezimnya itu pertama-tama pikirannya adalah, perhatiannya adalah untuk menyelamatkan kekuasaannya. Meskipun harus menjual diri kepada Israel, meskipun harus menjual diri kepada Amerika, kepada Barat, itu nggak masalah. Yang penting kemaslahatan dinastinya dapat dijamin. Lalu kemudian masyarakatnya juga terkotak-kotak dalam nasionalisme. Rezimnya berpikir untuk dinastinya sendiri, lalu kemudian masyarakatnya juga terkotak-kotak dalam nasionalisme sesuai dengan negaranya masing-masing. Lalu di atas tidak ada kepemimpinan tunggal. Maka kita bisa bayangkan betapa sulitnya perjuangan umat Islam di Gaza ketika di belakang mereka tidak ada yang memikirkan secara serius. Kalaupun ada yang memikirkan, itu adalah sifatnya tidak langsung. Itu adalah efek logis dari sebuah pilihan. Maksudnya begini, ketika Hizbullah, kelompok Hizbullah, kemudian ikut menyerang Israel, pertanyaannya adalah, apakah itu murni karena lahir, karena kesetiaan pada Allah, kepada Rasulnya, kesetiaan kepada umat Islam, ataukah memang itu strategi besar dari Syiah di kawasan Timur Tengah untuk mengambil situasi ini sebagai cara untuk apa? Untuk menancapkan pengaruh. Sebab yang bersaing pengaruh di Timur Tengah hari ini tinggal dua saja, yaitu apa? Antara Israel yang didukung Amerika dengan Iran dengan jaringan Syiahnya di kawasan. Dua entitas ini sekarang sedang bersaing untuk memastikan dominasi mereka di Timur Tengah. Artinya begini, kalau Hizbullah yang beraliran Syiah, bahwa yang mendorong mereka ikut memerangi Israel adalah karena ingin mengambil alih pengaruh Israel di Timur Tengah, berarti kan ini cuma soal apa? Persaingan pengaruh, yang secara kebetulan tindakan mereka menguntungkan Gaza. Demikian pula dengan Houthi, kelompok Syiah yang ada di Yaman. Demikian pula dengan kelompok-kelompok yang lain di Irak dan lain-lain. Artinya begini jemaah sekalian, bedanya zaman kita dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu peperangan itu benar-benar karena kesetiaan kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Kekuatan itu bisa menyatu. Hari ini kekuatannya itu punya misi sendiri-sendiri. Hizbullah punya misi, Houthi punya misi. Mereka tidak disatukan oleh kesamaan kesetiaan kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ini problem terbesar yang membuat umat Islam kenapa belum bisa menang. Situasi yang sangat sulit ya. Makanya kita membayangkan hadis ini untuk kita terapkan di zaman sekarang itu. Tadi kita ilustrasikan di Mesir, lalu bagaimana kalau kita ilustrasikan di Indonesia? Catatlah nama-nama orang yang siap digerakkan untuk membela Islam di sini. Kira-kira ketemu sensusnya berapa? Saya siap, ya siap. Ternyata nggak terlatih, sakit-sakitan, bengek gitu. Giliran yang kuat, megang senjata, loyalitasnya bukan untuk Islam secara murni, loyalitasnya kepada kebangsaannya sendiri. Dilema. Kita
pengen menghasilkan sensus itu adalah orang yang benar-benar siap membela Islam dan pikirannya itu memang setia kepada Islam. Itu yang kita cari. Di mana hari ini itulah problem terbesar umat Islam. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian hadis ini juga diambil hikmahnya sebagai hadis tentang nubuat Nabi Muhammad. Maksud nubuat itu apa? Suatu prediksi masa depan. Jawaban Nabi tadi bahwa Nabi tadi kan sempat menjawab bahwa bisa jadi kalian akan mendapatkan sebuah kondisi di mana kalian akan, meskipun jumlah umat Islam besar, tapi kalian dalam keadaan ketakutan. Dan itu kita rasakan hari ini. Jumlah kalian besar, tetapi kalian dalam keadaan ketakutan. Memang kita tidak takut untuk sholat, benar nggak? Memang kita tidak mengalami rasa takut untuk puasa Ramadan, tetapi kita mengalami ketakutan untuk mengamalkan syariat Islam yang lain yang tidak diizinkan. Benar nggak? Berarti ketakutan itu masih ada. Ketakutan dibilang hilang adalah manakala semua aspek dari syariat ini diterapkan oleh umat Islam dan tidak ada unsur ketakutan sama sekali. Itu baru namanya apa? Baru namanya merdeka. Kalau mau menyebut merdeka ya itulah itu. Nah, hadis ini dianggap sebagai semacam nubuat atau prediksi kenabian, yaitu bahwa suatu ketika nanti umat Islam akan mengalami masa itu, masa di mana mereka menjadi korban kezaliman, represif dan seterusnya, sampai-sampai untuk sholat saja harus melakukannya secara diam-diam. Kemudian tadi disebutkan bahwa tentang jumlahnya hasilnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan hasilnya 500, 1500, ada yang mengatakan 600 sampai dengan 700. Maka ada takwil yang mencoba menggabungkan ini, yaitu bahwa yang 1500 itu bisa jadi adalah jumlah umat Islam, termasuk perempuannya dihitung, termasuk yang sudah tua dihitung, maka ketemu angka 1500. Kemudian kalau ketemu angka 600 bisa jadi adalah menghitung laki-lakinya saja yang cukup sehat. Kalau 500 kemungkinan adalah menghitung yang siap berperang saja, 500. Ini adalah biasanya memang para ulama ketika ada perbedaan riwayat itu mereka mencoba mentakwil. Kenapa kok bisa ada beda-beda seperti itu? Kemudian apa yang bisa kita ambil, beberapa yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya atau dianjurkannya bagi seorang pemimpin umat Islam. Kalau kita bicara pemimpin umat Islam, pertanyaannya adalah siapa? Ada yang bisa jawab? Pemimpin umat Islam hari ini itu siapa? Ketika jawabannya khilafiyah berarti apa? Berarti belum ada. Kalau misalnya zaman Umar dulu kan ketika ditanya siapa pemimpin orang beriman umat Islam, semua sepakat tidak ada khilafiyah. Pemimpinnya adalah Umar bin Khattab. Kalau sekarang siapa pemimpin umat Islam? Itu khilafiyah. Walaupun ada yang bergelar imam besar umat Islam, pertanyaannya adalah apakah itu diterima oleh seluruh umat Islam? Tidak. Apalagi sekarang ketika gelar Habib itu banyak yang mempertanyakan, itu makin rumit lagi. Nah, di sini disebutkan bahwa di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah
pentingnya bagi seorang imam, seorang pemimpin umat Islam untuk memastikan jumlah siapa-siapa yang bisa digerakkan jika ada kebutuhan. Itulah makanya ketika dulu dalam sejarah Islam, para mujahid itu sifatnya adalah relawan. Perang Badar itu kan relawan, bukan apa? Bukan tentara reguler. Tetapi ketika sudah di zaman-zaman sesudahnya, mereka tidak bisa lagi mengandalkan mujahid relawan, tapi sudah apa? Sudah diorganisir yang disebut dengan tentara reguler. Disyaratkan fisiknya, ada pelatihannya rutin dan sebagainya. Kenapa itu semua dilakukan? Demi memastikan kalau ada ancaman, maka pemimpin punya kesiapan untuk menggunakannya. Dan itu memang sunnah kauniyah, benar gak? Itu sunnah kauniyah, itu adalah hukum alam. Semua negara pasti menyiapkan namanya tentara reguler dengan segala keterampilannya, untuk memastikan ketika ada serangan mereka siap untuk mempertahankan. Maka pemimpin umat Islam itu juga harus memiliki data itu. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk menulis data tentara yang siap membela Islam. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa umat Islam tidak boleh ujub. Ujub maksudnya apa? Merasa bangga dengan jumlah. Sebab kalau hari ini kita bangga dengan jumlah, itu sungguh memalukan. Jumlahnya sangat besar, tetapi membela Gaza saja tidak ada yang mampu. Segitu besarnya jumlah umat Islam, tetapi membantu masalah Gaza saja tidak berhasil. Maka jemaah sekalian, ini adalah satu inspirasi buat kita semua. Hadis ini bukanlah hadis yang kita baca lalu kita lewatkan begitu saja. Ini hadis yang memberi inspirasi kepada kita semua bahwa umat Islam harus menyiapkan kekuatan, karena situasi dan kondisinya memang menghajatkan untuk itu. Itulah makanya Al-Quran ada perintah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka berupa kekuatan, dan persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka. Hari ini kalau zaman dahulu itu secara fikih itu ada teori begini, bahwa satu pasukan mujahid, satu mujahid itu perbandingannya adalah 1 lawan 10. Itu kalau paling ideal. Tapi kemudian dikasih keringanan oleh Al-Quran bahwa secara fikih tentara Islam itu tidak boleh lari ketika dia menghadapi 2 tentara musuh, 1 banding 2. Tetapi yang jadi soal itu adalah zaman sekarang. Zaman sekarang itu perbandingan jumlah manusia itu sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena peralatannya bahkan tidak lagi bertumbuh pada manusia. Saya membaca berita yang belum lama, Israel menggunakan robot untuk menggendong bom. Robotnya dilepas, cari sasaran, bangunan atau apa, lalu meledak. Sekarang kita nggak bisa lagi hukum fikihnya itu dengan menggunakan berbasiskan manusia berapa lawan berapa, karena peperangannya sudah tidak lagi apa, hadap-hadapan, head to head atau jaraknya 0, tidak lagi. Tetapi sekarang peperangan bisa terjadi Israel dengan Iran itu berapa jaraknya? Itu lebih dari 1000 kilo atau malah mungkin 3000-an kilo mungkin, ya saya nggak tahu jaraknya itu. Jarak sepanjang itu ternyata bisa perang.
Maka hukum fikih itu perlu disesuaikan dengan keadaan kekinian. Keadaan kekiniannya bahwa kita tidak lagi berhadapan langsung head to head, sehingga kemudian satu mujahid tidak boleh lari jika musuhnya berjumlah 2. Kalau 3, 4 itu sudah ada rukhsah untuk bisa apa? Bukan lari karena takut mati, tetapi lari karena apa? Untuk bahwa seorang mujahid itu tidak boleh membiarkan dirinya, kalau memang kemungkinan besarnya adalah akan dihabisi musuh, ya menyingkir dulu. Jangan menjadi korban pembunuhan musuh dengan mudahnya. Sebab dengan tetap hidupnya sang mujahid ini, dia bisa merencanakan untuk membalas. Nah, itu maksud dari hukum fikih itu. Kalau 1 lawan 2 itu belum boleh lari. Tetapi kalau sudah 1 lawan 10, nah itu boleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika perang itu sudah tidak lagi head to head, maka perbandingan jumlah secara teori fikih itu mungkin akan menyesuaikan. Bisa jadi satu tentara dengan dia bisa mengendalikan banyak sekali peralatan, maka dia lebih unggul daripada 1000 tentara hari ini. Makanya bisa jadi nanti perbandingannya adalah bukan jumlah orang, tetapi jumlah armadanya. Berapa pesawat tempur lawan berapa pesawat tempur, berapa rudal lawan berapa rudal, dan sebagainya. Jadi semakin apa? Semakin rumit hari ini peperangannya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita cukupkan pembahasan hadis ini. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ya, betul. Gimana? Polemik nasab. Oh. Menarik ya. Jadi polemik nasab ini kita perlu mengambil jalan tengah, bahwa memang harus diakui keturunan Nabi itu tidak putus sama sekali. Benar kan? Keturunan Nabi itu memang ada. Dari cucunya bernama Hasan atau Husain, itu melahirkan keturunan. Dari keturunannya melahirkan keturunan lagi. Dan karena mereka adalah keturunan Nabi, mereka memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mencatat pohon keturunan itu. Pohon keturunan itu mereka punya catatan. Berbeda dengan kita, karena kita ini mungkin bukan keturunan orang penting, maka kita cenderung apa? Tidak punya catatan tentang garis keturunan itu. Dan itu diwariskan pasti sama anaknya. Kita bisa bayangkan, misalnya saya mendapat kepastian dari orang tua saya bahwa kamu adalah keturunan Nabi Muhammad dari begini. Itu kan saya pasti akan memberitakan itu kepada anak saya, kepada cucu saya. Maka kemudian di dunia ada organisasi yang mencatat keturunan Nabi. Kalau di Indonesia namanya Robitoh Alawiyah itu. Dan di antara keturunan Nabi memang ada yang kemudian menyebar sampai Yaman, dari Yaman kemudian menyebar sampai sini. Jadi memang, dan kitab-kitab yang menuliskan data tentang nasab itu memang ada, ya, ada. Jadi untuk disebut bahwa orang yang mengklaim keturunan Nabi itu pasti bohong, nggak bisa. Ya pasti ada yang benar, cuman untuk memastikan siapa yang benar, itulah yang jadi problem, ya kan gitu. Nah, kemudian data yang ada di catatan di sini, Robitoh Alawiyah itu kan juga dia terkoordinasi dengan negara lain seperti di Mesir, di Suriah, di negara-negara itu semuanya ada yang apa ya, semacam lembaga yang mencatat itu garis keturunan itu. Fulan ini punya anak siapa, dan seterusnya. Nah, jadi membatalkan nasab
kalau memang itu akurat bahwa ada datanya, ada tulisannya, catatan nasabnya bahwa bisa dirunut fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai kepada Hasan atau Husain, ya kita nggak bisa batalkan. Memang itu fakta. Dan memang di Indonesia ada, berasal dari Yaman itu memang ada yang memang keturunan Nabi. Jadi kepastian ada adalah benar. Yang jadi soal adalah di antara orang yang mengaku, yang biasanya digelari dengan Habib ya, itu kemudian perilakunya memanfaatkan status itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan penghormatan berlebihan dari masyarakat. Di tubuh saya ada darah Nabi. Supaya apa? Orang-orang kemudian mencium tangannya lebih lama daripada mencium tangan kiai, kira-kira begitu. Atau bentuk-bentuk penghormatan yang lain, atau bentuk-bentuk kecintaan dan loyalitas yang lain. Ini yang tidak ada sebetulnya. Ini yang kemudian berlebihan. Karena orang itu dihormati bukan karena itu semata, tetapi dihormatinya adalah karena ilmunya, karena ketakwaannya dan sebagainya. Jadi kita tetap, ya kalau memang itu valid, kita hormati keturunan Nabi. Tapi masalahnya tidak otomatis keturunan Nabi itu semuanya dinomorsatukan. Kalau mimpin harus dia, ya dicek dulu dia mampu nggak mimpin. Kalau ternyata nggak mampu mimpin, ya jangan. Ketika dia menjelaskan Islam benar apa enggak, ketika keliru menyimpang, ya tetap kita tolak. Nah itulah menyikapi secara fair itu penting, bahwa problem ini kan sebetulnya ya bawaan dari apa ya? Seperti misalnya ada 3.000-an atau berapa ya, ada yang menyebut bahwa makam palsu di Indonesia ya, itu satu rangkaian sebetulnya kebiasaan mengkultuskan orang. Bahkan ketika sudah wafat itu kemudian dikultuskan makamnya ya. Padahal dalam ilmu akidah kita diajari la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, tidak boleh mengadakan perjalanan rohani. Saya kasih catatan, perjalanan rohani kecuali ke 3 masjid, yaitu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Tapi kalau perjalanan wisata biasa malah boleh, kemana aja nggak ada masalah. Maksudnya apa? Perjalanan rohani dengan niat untuk apa ya? Dengan niat untuk merasa dekat dengan Allah kalau dia melakukan itu dan sebagainya, maka tidak boleh. Nah, ini di komunitas ormas tertentu itu nggak pernah diungkap yang begini-begini. Jadi orang ziarah ke makam para wali dibiarkan saja, mengkultuskan makan fulan dibiarkan begitu saja, sehingga kemudian juga mengkultuskan habaib. Nah, ya ada bagusnya juga. Sekarang ini rame-rame debat masalah nasab, supaya apa? Mudah-mudahan orang-orang yang ada di dalam ormas tersebut yang selama ini mengkultuskan mereka itu bisa apa? Bisa lebih rasional. Memang itu keliru. Membatalkan seluruhnya itu jelas keliru. Karena nggak bisa dipungkiri itu memang fakta ada. Tetapi ini memicu apa? Orang kemudian lebih fair di dalam melihat. Lihatlah jangan karena keturunannya, tapi lihatlah keilmuannya, lihatlah kemampuannya dan sebagainya. Jadi kita ambil fairnya. Kalau di teman-teman ormas seperti Muhammadiyah itu nggak pernah ada problem dengan Habib. Benar kan? Karena memang mereka sudah
anti khurafat, anti bid'ah segala macam itu sudah diajarkan di Muhammadiyah. Yang punya problem itu sebenarnya cuma satu ormas saja. Kenapa? Karena selama ini membiarkan orang mengkultuskan kuburan, para wali, habib dan seterusnya. Giliran mereka kisruh, ya mereka juga banyak yang bingung nih, bagaimana begini. Ya, pelajaranlah. Ketika kita tidak konsisten dengan yang lurus, pasti akan apa? Akan ada pemberontakan, akan ada perlawanan. Nah, maka kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan perlawanan ini, meskipun perlawanannya juga serampangan, tidak sepenuhnya ilmiah, ya. Kan tokoh besarnya kan Kiai Imad itu kan. Kiai Imad itu juga sisi ilmiahnya dari kritiknya itu juga bisa dibantah. Dan dia ingin membatalkan seluruhnya. Nah, ini kan ya gak bisa begitu. Faktanya ada kok dibatalkan seluruhnya. Jadi kita, ya kalau memang ada data, ya sudah kita percaya saja. Iya, ada keturunan Nabi. Sholatnya juga sama aja di samping kita. Kemudian harus jadi imam, enggak juga. Jadi kita fair aja. Dia keturunan Nabi, oke, enggak ada masalah. Benar gak? Tapi kalau saya harus mencium tangan Anda, maaf, Anda siapa harus mencium tangan Anda? Kan gitu. Kalau harus kemudian selalu nurut dengan cerita-cerita konyolnya, ya mohon maaf. Suka ada yang terlalu berlebihan, kekonyolannya itu terlalu berlebihan, mendatangkan kalimat-kalimat yang apa? Siapa yang memusuhi keturunan Nabi nanti begini nanti begitu. Padahal entah dari mana itu kalimat itu gak jelas. Hanya untuk apa? Hanya untuk membodohi umat supaya mengkultuskan mereka. Dan ketika cium tangan itu sambil amplopnya dimasukin masalahnya. Ada nggak di videonya? Ya? Saya dapat videonya itu. Cium tangan, sambil tangannya begini, amplopnya masuk. Pantesan, kan gitu ya. Ternyata apa? Ujung-ujungnya ya ada bagusnya tadi saya bilang. Sisi yang tidak ilmiahnya kita tidak pakai, tetapi bahwa gerakan perlawanan ini ya ada juga sih kecurigaan. Kenapa gerakan ini muncul belakangan? Ada yang menduga ada kaitannya dengan Pilpres kemarin. Karena kandidat kuatnya adalah keturunan Yaman. Maka semua yang berbau Yaman dibabat habis, termasuk apa? Habib. Supaya apa? Citra sebagai keturunan Yaman itu rusak. Termasuk apa? Membidik Habib Rizik misalnya. Nah, ini kalau statusnya sebagai imam besar itu kemudian digugat, kehabibannya aja digugat, kan apa? Orang yang tadinya mencintai beliau, loyal kepada beliau, kan akhirnya apa? Malah membenci, malah itu. Makanya kita tidak perlu ikut ya. Kita ya kalau nonton aja perdebatan masalah itu, tapi kita berada di tengah bahwa fakta memang ada keturunan Nabi di Indonesia, itu nggak bisa dibatalkan begitu saja. Tetapi kita tidak mengkultuskan mereka, kita anggap mereka ya seperti Muslim yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Membantu siapa? Itu sesama muslim. Gaza. Ya, tadi yang saya sebut umat Islamnya ya di Mesir itu masya Allah itu sebetulnya udah pengen banget masuk Gaza ikut perang, itu udah banyak banget. Tapi apa problemnya? Problemnya itu mereka dicengkeram oleh rezim militer yang sangat represif. Jangankan ketahuan sampai masuk ke Gaza, demo saja, mengungkapkan di medsos saja dengan sesuatu yang itu bisa tiba-tiba ditangkap dan sebagainya. Dan itu juga terjadi di Saudi. Ulama-ulama yang lurus, lihat
gara-gara Muhammad bin Salman MBS menginginkan Saudi bertransformasi dari negara yang menurut dia kaku, ortodok, supaya menjadi negara yang luas dan tidak bertumpu pemasukannya dari ekspor minyak. Maka perlu dihidupkan pariwisata. Karena menghidupkan pariwisata maka perlu ada festival-festival, harus diizinkan. Padahal menghalangnya adalah para ulama. Ulamanya kandangin semua. Supaya apa? Tidak ada lagi yang mengkritisi itu. Semua proyeknya jalan dengan mulus. Semua mulut ditutup secara represif. Dan hukumannya itu nggak pernah terbuka. Kesalahannya apa, vonisnya berapa, itu nggak ada di Saudi. Ditangkap masuk penjara ya udah, nggak jelas berapa lama di situ. Namanya juga kerajaan. Makanya ini memang gini ya, kondisi semakin parah itu biasanya adalah titik balik. Titik balik apa? Titik balik untuk akan terjadi perlawanan, akan terjadi sesuatu yang besar, itu kemudian dibabat habis, entah bagaimana caranya kita tidak terbayang, lalu kemudian berubah menjadi Islam. Makanya jemaah sekalian, rasa-rasanya kita untuk membayangkan penaklukan Israel itu memang masih perlu waktu cukup lama. Kenapa? Karena Mesirnya masih seperti itu, kita lihat Damaskusnya masih seperti itu. Kan dari dua titik ini penaklukan Baitul Maqdis, dari titik Damaskus sama Kairo. Nah, kalau dua titik ini, Suriah masih didominasi oleh Rusia. Mungkin teman-teman tidak mendengar berita bahwa hari-hari ini pesawat Rusia itu banyak mengebom wilayah seperti Idlib, kemudian wilayah-wilayah utara yang dekat dengan Turki. Jadi Suriah itu masih dikendalikan oleh Rusia. Kelompok-kelompok perlawanan Sunni seperti Tahrir Syam dan lain-lain itu tidak mampu, karena yang dilawan adalah kekuatan udara. Mereka hanya mengandalkan infanteri, kekuatan darat, tidak mampu menghadapi gempuran dari Rusia. Ketika rezim sudah terdesak, Rusia datang, dibombin semua. Selalu begitu. Makanya Rusia, Amerika, Israel, Barat, Prancis, itu semuanya jangan lupa kompak. Dan Israel, jemaah sekalian, Israel itu jangan dikira negara yang lemah. Israel itu sangat kuat karena di belakangnya ada Amerika, ada negara-negara NATO, negara Eropa. Jadi kekuatan sekecil Hamas di tempat sekecil Gaza, janganlah kita terlalu membayangkan keajaiban yang karena terlalu berat untuk muncul satu keajaiban. Nanti rezim-rezim sekeliling itu senang. Tuh kan, tanpa kita bantu aja udah menang. Benar. Tapi jangan lupa, kalau sampai Gaza ini ditaklukkan, maka Israel inilah momen. Saya baca di analisa orang Barat juga menganalisa, sejak 50 tahun yang lalu inilah momen terbaik Israel untuk menaklukkan Iran, karena tinggal Iran yang menjadi batu sandungan di Timur Tengah. Saudi takluk, Mesir takluk, Yordania takluk, Suriah takluk, semuanya sudah takluk. Tinggal satu saja yang perlu dihabisi, yaitu Iran. Kalau Iran sudah dihabisi, apa yang bisa kita bayangkan? Maka Damaskus, Riyadh, semuanya akan dikangkangi sama Israel. Meskipun bukan berarti mengirim orang Yahudi duduk di situ, kan? Tapi apa? Dikuasai total oleh mereka. Kata pengamat, inilah momen terbaik sejak 50 tahun yang lalu bagi Israel untuk melakukan itu, karena alasannya jelas, yaitu apa? Iran sedang bermain-main dengan Israel. Ini kalau menghabisi Iran itu
dunia internasional maklum karena memang sedang perang. Nah kalau tidak perang kan masa tiba-tiba ngebom Iran, kan nggak ada alasan logis. Makanya ya kita nggak tahu skenario yang Allah rencanakan itu seperti apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan mudah-mudahan orang kafir konflik sesama orang kafir. Sebab dalam sejarah selalu kekuatan Islam muncul ketika kafir konflik lawan kafir. Biasanya momentumnya seperti itu. Maka kita doakan mudah-mudahan Israel konflik dengan Rusia, Rusia konflik dengan Amerika. Mereka terlibat perang yang panas. Disitulah kita bisa menyelinap. Biasanya momen sejarahnya seperti itu. Sambil kita mempersatukan umat Islam. Tadi dengan cara memasukkan daftar nama. Ini nggak tahu di masjid ini kalau di sensus ketemu berapa nama? Semua. Semangatnya sih semua, tapi faktanya ada yang sudah gula lah, ada yang sudah macam-macam. Ya ini sebagai intermezzo ya. Baik, mudah-mudahan selalu kita optimis bahwa Allah lah sutradara di balik ini semua. Jangan khawatir, Allah itu Maha Kuasa. Ya. Jangan pernah merasa kalah karena Allah biasanya apa? Akan bertindak di ujung. Allah membiarkan dulu drama ini terjadi. Nanti di ujungnya itu Allah akan membuat apa? Keputusannya. Makanya jangan pernah merasa kalah. Jangan pernah merasa lemah. Yahya Sinwar wafat, masih banyak pengganti. Tetap optimis. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallallahu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.